Assalamualaikum Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Kembali lagi berjumpa dengan saya Ana Andriani. Pada kesempatan kali ini, hari ini tadi ya baru saja rilis kisi-kisi Pritas PPK yang terbaru untuk tahun 2022 gitu. Jadi bisa diakses di ppk.kemdikbud gitu. Untuk Bapak Ibu yang sudah tergabung dalam grup Telegram saya, sudah saya kirimi filenya. Di situ eh, bisa dibandingkan ya dengan kisi-kisi UP tahun 2021 yang pernah saya laksanakan begitu dan ternyata sangat mirip gitu. Langsung saja nih kita akan membedah kisi-kisi pretest PPG tahun 2022 ini bagian satu. Jadi eh, nanti teknisnya adalah kita akan membedah satu tema begitu. Kemudian ada satu ini ada satu misalkan materi, nah ini baris saya ambil yang profesional dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti, eee, insyaallah kalau ada waktunya, kalau semoga waktunya cukup sampai nanti ujiannya, di tanggal berapa kan belum jelas gitu, yang penting kita belajar dulu. Jadi saya ambil per, topik begitu. Nah untuk kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang ini kalau di apa namanya, di kisi-kisinya itu nomor 75 sampai 80. Itu materinya adalah barisan bilangan dan induksi matematika gitu. Nah, indikatornya seperti ini. Jadi kan ada indikator ya Bapak Ibu ya di sini. Dan nanti setiap indikator tuh saya beri contoh soal gitu. Contoh soalnya apa? Nah, contoh soalnya itu sesuai dengan level kognitifnya yang juga bisa dibilang ini adalah soal UP tahun-tahun kemarin gitu loh. Nah, jadi kan, oh kalau misalkan konsep barisan aritmetika untuk menyelesaikan masalah, nah ini soal level untuk PPG itu seperti apa? Tentunya kan berbeda dengan soal-soal biasa begitu ya Bapak Ibu. Jadi setiap indikator akan kita kupas, kita beri contoh soalnya gitu ya. Oke langsung saja ini, indikator ini. Yang pertama, menggunakan konsep barisan aritmetika untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini juga ada menggunakan konsep barisan geometri untuk menyelesaikan masalah. Level kognitifnya 4 dan 4, 5 dan ini juga 4 gitu. Artinya dia eee, apa namanya, level kognitifnya itu sampai ke menganalisis gitu ya. Dan bisa jadi soalnya itu barisan aritmetika dan geometri dicampur gitu Bapak Ibu. Nah contohnya seperti apa nih? Saya beri satu contoh ini yang kemarin keluar di 2021 gitu ya. Nah siapa tahu nanti soalnya sama hanya ganti angka itu mungkin kan, bisa jadi gitu ya Bapak Ibu ya, konsepnya seperti ini. Yuk kita bahas bersama. Saya pakai biru ya. Dipunyai ini U1, U2, U3 adalah suatu barisan geometri. Nah, barisan geometri, dengan rasio lebih besar daripada satu dan hasil ketiga suku sama dengan 216. Maksudnya ini hasil kali ya, hasil kali, ketiga suku adalah 216. Nah, jadi pertama gini dulu, dia kan barisan geometri ya. Barisan geometri, itu dia U1, kemudian U2, kemudian U3. Kalau barisan geometri itu kan bisa kita tulis begini, ini A, kemudian U2-nya adalah AR, kemudian U3-nya adalah AR kuadrat gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini hasil kali ketiganya sama dengan 216. Ini sama dengan 216 kalau kita kali. Oke. Kalau kita kali ini berarti gimana jadinya? A pangkat 3 R pangkat 3 sama dengan 216. Ini pangkat 3-nya kan bisa kita keluarkan ya. AR pangkat 3 sama dengan 216. Berarti AR-nya adalah berapa? Nah, akar pangkat 3 saja, berarti, 216 itu berapa? Berarti AR-nya 6 gitu ya. Nah, dilihat di sini rasionya kan lebih dari satu. Kemudian, AR-nya 6, berarti ya kita, apa ya namanya ya, 6 itu kan perkalian dari 2 dan 3 ya, kita tebak aja, berarti A-nya itu 3,
R-nya itu 2 gitu. Untuk memastikan asumsi kita ini, kita cek ke sebelah sini, ke U1, U2, U3 gitu. Betul nggak AR kuadrat itu nanti membentuk barisan geometri yang hasil kalinya 216. Berarti kan gini, A-nya 3, kemudian AR itu 6, kemudian AR kuadrat. 3 kali 2 kuadrat, berarti 12 ya. Betul nggak? R-nya kan 2. Kalau dikali 18, ini kali ini 18, 18 kali 12, berarti 216. Betul gitu. Oh, berarti barisan yang dimaksud adalah ini. Kemudian, jika keduanya dikurangi 1, jika suku keduanya dikurangi 1, ini dikurangi 1, kan jadinya 5. Suku ketiganya dikurangi 5, berarti 7. Ini tetap ya, berarti 3. Ini membentuk barisan aritmetika, betul tidak? Ini bedanya 2, bedanya 2 gitu ya. Nah, maka di sini oh benar gitu. Berarti barisan geometri yang ini tadi yang U1, U2, U3 itu adalah ini. Nah, kemudian nilai dari U3 dan U1 adalah, nah U3 di sini yang dimaksud adalah U3 dari ini. Nah, ini U3 yang ini dikurangi U1 yang ini adalah berapa? Nah, 7 kurangi 3. 7 kurangi 3 yaitu 4 gitu. Nah, dulu pertama kali saya mengerjakan ini, yang saya pikirkan sebagai U3 itu sebenarnya adalah 12 dikurangi 3 gitu, yaitu 9 gitu. Tapi di sini pilihan ganda tidak ada. Maka saya berpikir bahwa U3 yang dimaksud di soal ini adalah yang baru gitu loh. Ini yang punyanya yang barisan aritmetika gitu. Jadi U3 dan U1 yang punyanya barisan aritmetika gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini gitu. Jadi pertama kali ini yang kuncinya di sini A-nya berapa, R-nya berapa ya. Berarti kan A-nya 3, kemudian R-nya 2. Ini cek aja kalau dikalikan kan benar 216. Kalau kita kurangi suku kedua kurangi 1, suku ketiga kurangi 5, benar-benar membentuk barisan aritmetika dengan bedanya yaitu 2 gitu ya, Bapak Ibu. Jadi kuncinya kalau geometri punya rasio, kalau aritmetika punya beda gitu. Jadi jawabannya adalah yang D, begitu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Oke, kisi-kisi yang ini dan yang ini kan sudah. Sekarang yang ini. Menggunakan konsep deret aritmetika untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini, ini saya panah ke sini ya, saya geser ke sini. Seret. Nah, di sini. Nah, seperti ini juga pernah keluar soal seperti ini Bapak Ibu ya. Kurang besar tidak ya? Mudah-mudahan enggak kurangan, saya besarkan ya enggak apa-apa. Oke, atau kalau 200 kegedean enggak ya? Oh, enggak apa-apa deh 200 gini. Oh, sebentar, maaf. Saya geser ke sini ya. Nah, di sini tempat duduk pertunjukan film diatur mulai dari depan ke belakang dengan banyak baris di belakang lebih 4 kursi dari baris di depannya. Bila dalam gedung pertunjukan terdapat 15 baris. Nah, baris yang terdepan ada 20 kursi. Maka kapasitas gedung pertunjukan tersebut adalah, nah, oke, ini kan berarti dia konsisten ya. Bedanya antara baris 1 dengan baris belakangnya itu berarti 4. Oh, berarti dia punya beda yaitu 4. Nah, karena dia punya beda, maka kita bisa mengidentifikasi bahwa ini adalah barisan aritmetika gitu. Jadi di soal nggak akan kebanyakan ya, soal nggak akan langsung bilang dia aritmetika atau geometri gitu. Jadi kita analisis soalnya. Kalau dia punya beda, maka dia adalah aritmetika gitu. Nah, ya coba lanjut ya. Dalam gedung ada 15 baris, berarti N-nya adalah 15 gitu. Nah, baris yang terdepan ada 20 kursi, berarti A itu adalah 20. Nah, dari sini kita akan mencari kapasitas gedung, berarti
yang dicari apa? S15 gitu. Jadi jumlah baris pertama sampai baris ke-15 gitu ya. Nah, yuk ini berarti bagaimana? Berarti rumus SN dulu. SN itu kan rumusnya adalah N per 2 kali 2A plus, saya geser ke sini, nggak cukup. Set, nah, 2A plus N min 1 kali B, gini ya. Nah, oh ini ada plusnya di sini. Salah kecoret tadi, maaf ya. Nah, langsung aja kita masukkan nih, N-nya adalah 15 per 2 kali 2 kali A, berarti 40 ditambah N min 1. N min 1 berarti 14. 14 kali B, B-nya 4 gitu. Berarti ini 15 per 2 kali 40 tambah ini kan 56 ya, berarti 96. Betul nggak ya? Berarti betul 96 ya. 96 ini coret nih berarti jadi 48. 48 kali 15 itu adalah 720 720 ya. Oke, Bapak Ibu nanti kalau saya salah hitung tolong dikoreksi ya. Nah, jawabannya 720. Karena kalau salah hitung itu ya saya biasa aja salah hitung. Karena memang menghitung itu eh mungkin bukan kompetensi. Kalau saya mengajar matematika di SMA ya, maksudnya sering gitu salah hitung terus murid saya di sekolah itu bukannya salah gitu, ya nggak apa-apa gitu. Oke, begitu Bapak Ibu, itu untuk soal yang menggunakan deret aritmetika untuk menyelesaikan masalah gitu. Kemudian indikator selanjutnya adalah menggunakan konsep deret geometri untuk menyelesaikan masalah. Nah, oke. Mana. Oh iya Bapak Ibu silahkan ini nanti kalau kira-kira videonya bermanfaat di-like, kalau nggak bermanfaat nggak suka di-dislike nggak apa-apa. Terus kalau ada sesuatu, oh ya dikomentari saya akan lebih suka gitu. Jadi mungkin memberi semangat saya untuk bikin video lagi gitu kan. Nah, jadi dikomentari gitu. Seneng loh saya kalau dikomentari. Kalau nggak ada yang komentar tuh sepi itu kayak dilanjutin nggak ya videonya gitu. Oke, lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, sebelumnya mungkin mungkin ya, mungkin ada Bapak Ibu yang eee, belum bisa membedakan antara barisan dengan deret, bedanya apa sih gitu. Jadi kalau yang namanya barisan itu, gini misalkan U1, U2, U3, dan seterusnya itu barisan. Tapi kalau deret itu adalah penjumlahan. U1 tambah U2 tambah U3. Nah, jadi bedanya setahu saya, sepaham saya seperti ini. Jadi, istilah deret dan barisan itu sebenarnya kalau dalam operasi soal tuh nggak begitu pengaruh, cuman konsepnya kenapa ada istilah barisan, kenapa ada istilah deret, itu seperti ini, gitu. Setahu saya seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu tapi mungkin juga Bapak Ibu punya, pendapat lain, coba silakan nanti di komen di bawah ya. Oh, Bu Ana mungkin kurang tepat menjelaskan pengertian barisan dan deret juga monggo silahkan nanti komen saja gitu. Lanjut ya. Terus kalau tadi saya ulangi, kalau aritmetika itu punya beda, kalau geometri punya rasio. Nah, itunya apa eh namanya poin pentingnya gitu loh, gitu. Lanjut. Ini dulu. Oh, ini tadi ada soal yang kelewatan. Untuk yang ini, yang nomor 26 ini loh Bapak Ibu, menggunakan konsep barisan geometri untuk menyelesaikan masalah. Nah, tadi kan saya beri contoh nomor 1, ini gabungan antara aritmetika dan geometri. Nah, sedangkan ini ada contoh lain yang pure tentang geometri gitu ya. Ini saya beri panah di sini. Ya. Oh, di sini. Ah, ini. Seret. Nah, di sini nih. Nggak apa-apa, ini kanvasnya luas kok kalau pakai ini. Oke, jadi nggak apa-apa. Walaupun ada panah-panahnya, saya perkecil sedikit ya. Oke, jika 7x plus 1, 6x plus 3,
dan 5x-3 merupakan 3 suku berurutan pada barisan geometri. Nah, pada barisan geometri ada kata-kata kunci nih, barisan geometri. Berarti pikiran kita adalah, oh dia punya apa? Punya rasio gitu. Maka hasil kali semua nilai X yang memenuhi adalah, oke, Bapak Ibu, rasio itu apa? Rasio saya tulis di sini ya, kerjakan di sini ya. R, rasio itu adalah perbandingan suku kedua dibandingkan suku pertama atau suku ke-1 sama dengan suku ketiga dibandingkan suku kedua gitu. Atau bentuk umumnya adalah UN dibandingkan dengan UN-1 gitu ya. Jadi di sini kita bisa menulis gini. Ini U1, ini U2, ini U3 gitu. Berarti bagaimana? Berarti U2 banding U1 berarti 6x plus 3. Nah, yang biar bagus. Per 7x plus 1 sama dengan 5x min 3. Nah, ini per berapa? U2-nya adalah 6x plus 3. Kalau kita punya seperti ini Bapak Ibu, nah maka ini tadi ada sama dengan yang cukup mengganggu. Nah, maka ini kan kita kalikan silang ya, 6x plus 3 dikali 6x plus 3. Ini kan berarti kita dengan mudah ya, berarti kan 36x kuadrat plus 2 kali 6 kali 3, berarti 18 kali 2, 36x. Kemudian ditambah 3 kuadrat yaitu 9 sama dengan apa? Ini kali ini 7x plus 1 dikali 5x min 3. Berarti kita dapat 7x kali 5x 35x kuadrat. Kemudian ini 7x kali min 3 berarti min 21x ditambah 5x berarti min 16x. Terus 1 kali min 3 berarti min 3 gitu ya. Terus kita jadikan satu ruas semua Bapak Ibu. Gimana nih? 36x kuadrat dikurangi 35x kuadrat berarti x kuadrat. Ditambah 36x ditambah 16x. 56 ya? Sorry 52 ya. 52x. Plus 9 plus 3 berarti plus 12 gitu. Pertanyaannya adalah hasil kali. Nah, hasil kali semua nilai X. Nah, berarti kan X1, kenapa kenapa kok semua nilai X yang memenuhi, kan ini kuadrat nih ya. Berarti kan ada 2, ada paling banyak 2 akar-akarnya, ada 2 nilai X gitu. Maka yang ditanya di sini adalah X1 kali X2 gitu. Bapak Ibu, kalau seperti ini nyari X1, X2 bisa tidak? Bisa, kita faktorkan pakai rumus ABC juga bisa. Tapi lihat di sini sulit kan gitu. Nah, maka langsung saja pakai rumus X1, X2. Apa rumusnya? C per A gitu. Berarti C-nya kan 12. Ini kan A-nya 1, B-nya 52, C-nya 12. C per A berarti bagaimana? 12 per 1 yaitu 12 gitu. Berarti X1 kali X2 itu 12 Bapak Ibu. Nah, gitu. Oke, bisa dipahami ya ini ya. Nah, silahkan nanti ditulis kalau menurut saya. Aduh, kok saya kayaknya mau bersin. Ini benar. Jadi ini silakan dicoba. Nanti semoga bisa gitu ya. Tuh ini tadi sudah ya yang ini. Sekarang yang soal selanjutnya ini. Yang tentang deret geometri juga gitu. Ya, yang ini adalah yang ini menggunakan konsep deret geometri. Kalau ini tadi kan barisan geometri ya, yang ini ya. Nah, karena kalau barisan ya dibariskan begitu saja, kalau deret itu ada penjumlahannya gitu. Maka yang ini deret geometri. Ini contohnya seperti ini yang salah satu contoh soal yang bisa kita gunakan untuk belajar Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya perbesar dulu mungkin biar lebih kelihatan ya.
Oke. Ya, gini ya. Suku ketiga, suku ketiga. Bentar, saya pakai warna merah mungkin. Suku ketiga suatu deret geometri berarti suku ketiga berarti AR kuadrat sama dengan 16. Oke. Kemudian suku ketujuh sama dengan suku ketujuh itu kan AR pangkat 6 ya. Sama dengan 256 gitu. Jumlah 7 suku pertama berarti S7 gitu berapa. Nah, oh ya tulis dulu deh rumusnya SN geometri gitu. Berarti A kali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R min 1. R min 1 gini ya. Nah, rumusnya gini. Berarti kita perlu A, perlu R, perlu N. N-nya 7 sudah dapat, A sama R-nya belum gitu ya. Oke, kan seperti ini Bapak Ibu. Kalau mau nyari A dan R-nya, triknya adalah dibandingkan. Ini biar gampang yang besar yang atas ya. Jadi U7 per U7 per U3. Kita bandingkan. Berarti kan U7-nya saya tulis dulu nih. Berarti AR pangkat 6 per AR pangkat 2 sama dengan 256 per 16 gitu. Berarti ini kan hanya coret R pangkat 6 dibagi R pangkat 2 berarti R pangkat 4 ya. Pangkatnya yang atas kurangi pangkatnya yang bawah. Ini berarti 16. Berarti ini R-nya adalah 2 ya. 2 pangkat kalau pangkat 3 kan 8, pangkat 4 berarti 16 betul. R-nya 2, bisa nyari A nggak? Dari sini. Bisa cari A? Bisa dong. Berarti kan eh, A kali 2 kuadrat itu 4. Jadi A kali 4 itu 16. Berarti A-nya 4 ya. Oke, berarti A-nya 4, R-nya 2, A-nya sudah ketemu 4, R-nya sudah ketemu 2, N-nya 7. Yuk, berarti kita masukkan ke rumus gitu. Berarti S7 adalah A-nya 4, R-nya 2, pangkat N-nya 7 dikurangi 1. Kemudian dibagi dengan, oh, jelek, sebentar. Oke, kita pakai garis lurus ya. R dikurangi 1, R-nya adalah tadi berapa? 2, 2 kurangi 1 kan 1 nih, berarti tinggal 4 dikali 2 pangkat 7 itu 128. 128 dikurangi 1. 128 kurangi 1, 127 ya. 127 gitu. Dibagi 1. 1 kan berarti nggak usah ya. Gitu. Berarti 127 kali 4 itu belakangnya 8. Yang belakangnya 8 adalah yang C gitu. Berarti 508. Nah, triknya kalau biar jawab cepet gini ya Bapak Ibu ya. Kalau kira-kira yang sini udah yang paling yang belakangnya 8 ya cuman itu ya berarti jawabannya itu gitu. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Semoga bisa dipahami. Oke. Jangan lupa join grup saya. Saya biasanya ngirim latihan-latihan kuis-kuis gitu loh. Jadi biar bisa belajar lebih intens gitu. Oke Bapak Ibu, ini tadi kan kita sampai di sini ya menyelesaikan eh ini sampai di sini nih. Sampai di sini. Nah, menyelesaikan konsep deret geometri gitu. Nah, selanjutnya ada prinsip induksi dan juga menggunakan yang ini selanjutnya menggunakan prinsip induksi matematik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian menggunakan pola barisan bilangan untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini saya sudah siapkan soal untuk induksi seperti ini ya, Bapak Ibu yang mungkin sudah lama tidak mengajar tentang induksi, nah akan lupa seperti ini. Nah, ada soal seperti ini. Kemudian yang pola barisan ada soal seperti ini juga gitu. Nanti kita tidak akan bahas sekarang, kita akan bahas di bagian selanjutnya karena videonya nanti tidak terlalu panjang gitu ya. Jadi
2 soal ini akan kita selesaikan di bagian kedua gitu, bagian kedua bersama dengan topik lain juga mungkin bisa gitu ya Bapak Ibu. Ini berarti sudah cukup dulu, semoga bermanfaat. Nantikan bagian kedua dan seterusnya. Semoga sukses, jangan lupa, kuota PPG itu terbatas gitu ya Bapak Ibu, jadi seakan-akan ini rebutan kuota, belajar yang rajin, semoga sukses semuanya. Cukup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.